Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selvia dengan NIM 2024 0501030001. Di sini saya akan membuat tugas presentasi akuntansi manajemen untuk memenuhi ulangan tengah semester saya. Di sini saya akan membahas dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Kelompok pertama membahas tentang peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Nah, apa sih peranan dari akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen berperan penting dalam membantu organisasi mengelola biaya, merencanakan keuangan, mengontrol operasional, serta mendukung pengembalian keputusan yang efektif. Nah, ada beberapa peranan akuntansi manajemen keuangan. Akuntansi manajemen berfokus pada informasi internal dan berorientasi pada masa depan. Peranan utamanya, yang pertama, menyediakan informasi biaya, mendukung keputusan jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, evaluasi kinerja dan pengendalian. Yang keempat, menilai investasi dan pembiayaan. Yang kelima, mendorong efisiensi dan pengurangan biaya. Yang keenam, mendukung keputusan strategis. Yang ketujuh, menjamin keputusan yang etis dan patuh regulasi. Tantangan akuntansi manajemen. Tantangan akuntansi manajemen itu ada 5. Yang pertama, perubahan teknologi, pengelolaan data, perubahan regulasi, penyusutan teknologi, kepemilikan intelektual. Nah, untuk di kelompok 2, itu membahas tentang konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam akuntansi manajemen, biaya digunakan untuk perencanaan dan pengendalian, bukan sekedar pencatatan. Nah, klasifikasi biaya itu meliputi yang pertama, biaya tetap, biaya variabel, dan semi variabel. Yang kedua, biaya produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang ketiga, biaya terkendali dan tidak terkendali. Yang keempat, biaya relevan, diferensial, dan peluang. Nah, manajemen biaya bertujuan untuk mengelola pengendalian biaya agar sumber daya digunakan efisien serta menciptakan nilai tambah dengan biaya minimal. Nah, lanjut di bagian kelompok 3 itu membahas tentang cost volume and profit dan perencanaan laba. Nah, analisis cost volume and profit atau CVP. Analisis cost volume profit adalah metode untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, harga jual, dan laba. CVP juga membantu perusahaan untuk mengetahui titik impas, merencanakan laba yang ingin dicapai, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait biaya dan penjualan. Di poin kedua itu tentang unsur-unsur CVP. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran relevan, meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Yang kedua, ada biaya variabel per unit. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga, ada volume penjualan atau tingkat aktivitas. Volume penjualan menunjukkan jumlah unit barang atau jasa yang terjual dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi volume penjualan, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. Nah, yang keempat itu ada harga jual per unit. Harga jual merupakan unsur pertama yang sangat penting dalam analisis CVP. Harga jual adalah jumlah yang dibebankan perusahaan kepada konsumen setiap unit produk atau jasa yang dijual. Yang kelima, ada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan, penjualan, dan total biaya variabel. Margin kontribusi menunjukkan kontribusi dari setiap unit penjualan untuk menutupi biaya tetap, dan setelah biaya tetap ditutupi, sisanya menjadi laba.
Yang keenam ada titik impas atau break-even point. Titik impas adalah keadaan di mana total pendapatan sama total biaya sehingga laba yang dihasilkan sama dengan nol. Analisis break-even point itu juga membantu perusahaan untuk mengetahui batas minimal penjualan yang harus dicapai agar tidak menderita kerugian. Nah, lanjut di materi kelompok 4, itu membahas tentang perencanaan laba untuk multiproduk entity. Nah, pengertian perencanaan laba untuk perusahaan multiproduk. Perusahaan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk atau multi product entity. Nah, perencanaan laba menjadi lebih kompleks karena setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi harga jual, biaya produksi, maupun harga margin kontribusi. Apa saja manfaat perencanaan laba multiproduk bagi keputusan manajemen? Yang pertama, optimalisasi kombinasi produk, penentuan titik impas dan target laba yang realistis, peningkatan efisiensi biaya, strategi harga dan promosi yang lebih baik, pengambilan keputusan, alokasi kapasitas produk. Di kelompok 5 membahas tentang analisis perilaku biaya. Konsep biaya adalah menjelaskan bahwa setiap kegiatan perusahaan memerlukan pengorbanan sumber daya seperti uang, tenaga, atau bahan baku. Pengorbanan ini dianggap sebagai biaya karena dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Biaya juga menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Nah, apa saja perilaku biaya? Perilaku biaya itu mencakup 3, yang dimana biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun produksi naik ataupun turun. Sementara biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan banyaknya aktivitas atau produksi. Semakin banyak barang yang dibuat, semakin besar juga biayanya. Nah, kalau biaya semi variabel atau campuran, biaya yang mempunyai bagian tetap atau bagian yang berubah. Misalnya biaya listrik pabrik, ada biaya langganan tetap dan ada tambahan biaya yang tergantung pemakaian. Di kelompok 6 membahas tentang analisis pengambilan keputusan jangka pendek. Didefinisikan pengambilan keputusan jangka pendek marketing di dalam dunia bisnis. Setiap keputusan yang diambil pemimpin perusahaan bertujuan untuk mencapai sasaran dan menjalankan strategi menghadapi persaingan. Keputusan bisa diambil secara pribadi atau melalui diskusi bersama, namun harus selalu mempertimbangkan dampaknya bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang terakhir, apa saja jenis-jenis keputusan jangka pendek marketing? Jenis-jenisnya yaitu yang pertama penentuan harga, yang kedua promosi dan diskon, yang ketiga pesanan khusus, yang keempat menentukan produk prioritas, yang kelima memilih saluran pemasaran. Itulah tadi tugas presentasi saya. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.